Selamat bertemu kembali di ibadah online minggu ini. Kita bersama Ibu Arif, ya, Bapak Sandy. Mari kita memuji memuliakan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur buat kesempatan ini kami boleh bertemu dengan Engkau Bapa. Dan saat ini Bapa, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memuji, memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita pujikan bersuka di dalam Tuhan. Telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur buat kebenaran firman-Mu Bapa. Ini karena kasih dan kemurahan-Mu buat kami semua Tuhan. Berlah kami untuk tambah hari mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukan seturut kehendak Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi. Jumpa lagi, kita berjumpa lagi. Cepet ya waktunya, harinya cepet banget ya. Udah hari Minggu aja. Nah, kita bertemu lagi untuk belajar firman Tuhan ya. Udah siap semuanya? Ayo, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang makan ya, apalagi makan ya. Fokus dan dengarkan Tante Lydia bercerita ya. Nah, oke, udah siap? Ya, oke. Tante Lydia punya cerita nih ya. Punya cerita tentang si Doni. Ya, tentang si Doni. Ini dia. Si Doni ini anaknya ramah adik-adik. Si Doni ini anaknya ramah. Dia anak yang baik ya. Dia juga anak yang pandai. Dia selalu mendapat nilai yang bagus ya. Dan dia itu selalu nyapa adik-adik. Si Doni ini selalu nyapa bapak atau ibu guru di sekolah. Pagi Bu, pagi Pak gitu. Dia juga selalu menyapa teman-temannya karena Doni ini terkenal sebagai anak yang ramah. Dia juga selalu nyapa sama orang yang lebih tua ya. Itu dulu, tapi itu dulu sebelum Doni ini punya HP ya. Sebelum Doni ini punya HP, punya tablet ya. HP sama tablet itu seperti apa ya?
apa yang bisa diminum gitu, itu obat ya, obat dalam bentuk tablet ya. Bukan, ini tablet yang sebenarnya sama sih kayak HP ya, yang tapi layarnya agak lebar ya, besar gitu ya. Ini seperti ini, tablet namanya ya. Nah, dan setelah dia punya tablet ya, dia itu nggak gunakan untuk belajar adik-adik, tapi dia hanya gunakan untuk bermain ya, main game. Padahal HP atau tablet itu bisa kita gunakan untuk belajar ya kan. Dari YouTube kita bisa belajar bahasa Inggris, terus bisa belajar matematika, kita bisa belajar menari, yang suka menari atau ngedance gitu. Terus kita juga bisa belajar menggambar, yang suka menggambar. Kita juga bisa belajar mewarnai, cara mewarnai yang baik supaya tidak keluar-keluar. Dan masih banyak lagi ya adik-adik ya, kegunaan dari HP atau tablet ini ya. Tapi si Doni ini hanya menggunakannya untuk main game. Nah, main game kesukaan Doni itu yaitu Mobile Legend. Siapa yang tahu permainan Mobile Legend? Yang tahu ML? Tunjuk tangan. Oh, ada yang tahu. Oh, ada yang tidak tahu. Samaan sama tante. Tante juga nggak tahu. Tante juga nggak pernah main ML itu ya. Nah, dia itu sudah nggak pernah belajar ya, si Doni. Sudah nggak rajin baca Alkitab, apalagi berdoa ya. Dulu itu sebelum dia punya HP, Doni ini rajin belajar anaknya ya kan, terkenal pandai ya, nilainya selalu bagus. Nah, setelah dia punya HP, punya tablet itu ya, dia itu main game terus. Setelah pulang sekolah itu dia main game ya. Nih, setelah pulang sekolah dia lempar tasnya gitu aja ya, tidak ditaruh di tempatnya. Terus sepatunya juga diletakkan gitu aja, tidak ditaruh di tempat sepatu. Kaos kaki juga berserakan. Karena apa? Karena dia cepet-cepet pengen main game, yaitu game kesukaannya itu ML itu tadi ya. Ya, waktu di sekolah, waktu jam selesai sekolah selesai, dia langsung cepet-cepet keluar dari kelas dan langsung cepet-cepet pulang, pengen langsung cepet sampai rumah dan segera main game online ya. Dan ini dia dari pulang sekolah ya, dia nggak cuci tangan, nggak cuci kaki ya, dia langsung mencari HP-nya, langsung main game ya. Saking serunya itu, lihat tuh nih, sampai jongkok-jongkok seperti ini ya, dari siang sampai sore. Ini jamnya jam berapa? Jam 6 sore. Dari pulang sekolah tadi siang itu dia main game sampai jam 6 sore ya. Dia nggak makan. Nah, mamanya sudah memanggil waktu itu. Doni, kamu belum makan loh dari tadi. Dari tadi siang kamu belum makan. Dari tadi dipanggil mama suruh makan, kok nggak makan-makan. Terus Doni jawab, iya ma, bentar lagi gitu. Tapi Doni tidak makan, dia tetap lanjutin main gamenya sampai sore ini, sampai jam 6 ini ya. Terus mamanya manggil lagi dong, karena tahu anaknya belum makan. Don, ini sudah jam berapa? Kamu belum makan, belum mandi pula. Terus akhirnya, iya ma. Karena Doni takut kena marah mamanya, karena udah dipanggil berkali-kali ya toh, dan lihat jam, wah udah jam 6 sore. Akhirnya Doni cepet-cepet mandi. Setelah mandi dia makan, dan makannya itu lihat, makannya
sambil cepet-cepet ya, dengan makan cepat gitu maksudnya. Dia makan cepat. Akhirnya apa yang terjadi? Nasinya berantakan. Terus minumnya ini sampai tumpah. Udah deh. Karena apa? Karena dia kepingin ngelanjutin main game tadi ya. Saking serunya. Gamenya lagi seru-serunya, tapi dia takut kena marah mamanya ya kan. Akhirnya dia makan dengan cepat. Dan terjadilah seperti ini ya. Tumpah, berantakan semua, nasinya juga berserakan ya di meja makan. Akhirnya dia buru-buru membersihkannya ya. Terus dia setelah selesai makan, dia lanjut main game lagi adik-adik. Mana ini gambarnya ya? Dia lanjut main game lagi. Nah, ini dia lanjut main game lagi. Nah, setelah itu udah semakin malam kan, mamanya tanya nih sama Doni. Mamanya tanya lagi, Don, iya Ma, ada apa? Kamu sudah belajar belum? Sudah Ma, gitu kata Doni. Terus, lalu PR-mu, tugas-tugasmu udah dikerjakan belum? Sudah semua Ma. Ya sudah, sekarang sudah malam. Kamu lekaslah tidur. Jangan lupa baca Alkitab dulu, terus berdoa ya. Iya Ma, siap gitu. Terus akhirnya mamanya ke kamarnya Doni karena tahu lampu kamarnya Doni belum dimatikan ya. Terus akhirnya mamanya Doni ke kamarnya Doni dan mematikan lampunya supaya anaknya tidur ya. Setelah Mama Doni keluar dari kamarnya, dari kamar Doni, lalu Doni gini, aha, Mama udah keluar nih, lanjutin main game lagi gitu. Akhirnya dia tetap lanjutin main game lagi. Dia nggak tidur, apalagi dia berdoa ya. Padahal dia belum mengerjakan PR juga, dia nggak belajar ya. Tapi dia bilangnya sudah belajar dan sudah mengerjakan PR ya. Itu namanya berbohong ya kan. Dan setelah mamanya keluar dari kamar, Doni lanjutin main game lagi sampai larut malam ini. Bahkan sampai ini gambarnya apa? Bahkan sampai tertidur dia ya, main game sampai tertidur. Berarti dia nggak berdoa, nggak baca Alkitab juga ya. Dan tibalah pagi. Setelah pagi, mamanya bangunin Doni adik-adik, karena Doni belum bangun juga. Semalam dia tidur sampai malam ya, akibatnya bangun paginya terlambat ya. Dia ndak bisa bangun pagi. Yang biasanya dia ikut doa pagi, dia ndak ikut doa pagi. Terus akhirnya mamanya lihat jam, waduh, sudah jam segini, kok Doni belum bangun juga. Terus mamanya menghampiri ke kamarnya Doni ya, membangunkan Doni. Doni, bangun nak, kamu nanti terlambat sekolah loh. Lihat jam berapa sekarang. Doni masih belum bangun adik-adik. Dia masih gitu, masih iya mah bentar gitu. Soalnya dia masih ngantuk. Semalam kan dia main game sampai jauh malam ya, sampai jam berapa tadi? Jam berapa ini ya? Mana gambarnya ya? Ini. Sampai jam berapa? 12 malam. Sampai jam 12 malam ya. Terus dibangunin lagi sama mamanya. Don, buruan lekas bangun, nanti kamu terlambat sekolah loh. Akhirnya Doni bangun adik-adik.
dan langsung lihat jam. Hah, udah jam segini, aduh telat nanti saya. Langsung dia gegas-gegas mandi dengan cepat. Kira-kira kalau mandinya dengan cepat itu bisa bersih nggak ya? Pasti nggak, kurang bersih ya, karena mandinya cepat-cepat, sabun-sabunan gini-gini udah nggak bersih ya. Terus akhirnya dia langsung ganti baju ya, dia nggak makan, nggak sarapan. Karena apa? Karena nanti takutnya terlambat ke sekolah ya. Dia setelah ganti baju, dia nggak sarapan, dia langsung masukin buku-buku pelajarannya, masukin semuanya. Padahal buku pelajarannya hanya membawa 2 mapel atau 3 mapel ini, tapi dia bawa semuanya, sampai berat itu tasnya ya, karena semalam nggak nyiapin buku pelajarannya ya. Terus sampainya di sekolah, ternyata bel sekolah udah bunyi adik-adik ya, semuanya udah pada masuk ke kelasnya. Doni terlambat sekolah ya, terlambat masuk sekolah. Akhirnya sesampainya di kelas, karena semalam dia main game sampai malam ya, akibatnya paginya dia ngantuk. Waktu di kelas itu dia ngantuk adik-adik, waktu di kelas itu Doni ngantuk ya, tapi pura-pura nggak ngantuk gitu. Saat gurunya memperhatikan dia pura-pura nggak ngantuk gitu, padahal dia ngantuk. Terus setelah gurunya nggak memperhatikan, dia gini, kayak gini adik, tekuk, ngantuk ya. Jadi selama di sekolah dia tidak bisa menyimak materi yang dijelaskan oleh gurunya dengan baik ya. Dia tidak fokus, karena apa? Karena dia ngantuk. Dan sekarang Doni kan dulunya dikenal sebagai anak yang baik ya. Setelah punya tablet dan sering main game yang Mobile Legends itu. Mobile Legends itu kan isinya kan banyak perkelahian ya, kayak pertarungan gitu ya. Itu kan sebenarnya nggak baik ya, mengajari anak untuk berkelahi. Nah, Doni ini juga jadi anak yang jahat sekarang adik-adik, sering berkelahi sama temennya di kelas, terus sering jahilin temennya ya. Dulu dia sayang sama teman-temannya, dia kan terkenal anak yang ramah, saling nyapa ya. Dan sebenarnya Mobile Legends itu juga ndak baik-baik juga ya, ndak bagus juga buat buat adik-adik ya, karena di situ juga ada kata-kata yang kotor ya, bahasa-bahasa yang kurang baik ya. Permainan game itu kan ada juga yang mendidik ya, kayak game menyebutkan nama-nama buah dalam bahasa Inggris, itu kan juga mendidik ya. Nggak harus Mobile Legends ya, nggak harus ML ya. Dan oh ya, tante lanjutkan lagi ceritanya ya. Doni ini jadi anak yang tidak baik ya, sering berkelahi, suka menjahili teman ya, karena pengaruh buruk dari game online tadi, dari ML tadi ya. Dan akibatnya saat ulangan Doni ini mendapat nilai yang nggak bagus adik-adik ya. Karena apa? Karena setiap sekolah, setiap di dalam kelas, waktu gurunya menerangkan, Doni ini nggak bisa belajar dengan baik ya. Karena apa? Karena selalu ngantuk ya. Karena selalu ngantuk. Kenapa? Kenapa kok Doni selalu ngantuk? Karena Doni selalu tidur malam, main game itu ya. Akibatnya yaitu saat ulangan nilai Doni turun ya. Dia mendapat nilai 40, 50, 60. 40, 50, 60 itu baik enggak adik-adik? Bagus enggak nilainya? Tentu tidak bagus ya. Padahal dulu Doni ini selalu mendapat nilai bagus loh adik-adik ya. Yang terendah itu 70 ya. Dia selalu dapat 80, 90, bahkan ada yang 100 ya. Tapi sekarang nilainya jadi tidak bagus, jadi jelek ya. Karena mendapat nilai yang jelek ya, 40, 50, 60, akhirnya Doni kena marah dong sama mamanya. Mamanya bilang gini, Don, ini
kamu kok nilaimu turun? Kenapa Don? Gitu. Mamanya bilang gitu. Nggak tahu Mbak. Ini akibatnya kamu kalau main game terus ya, nggak belajar lagi. Doni belajar kok mah gitu, kata Doni. Padahal dia memang nggak belajar karena main game terus, ya kan? Makanya nilainya jadi jelek. Terus mamanya bilang gini, kamu harus meningkatkan lagi ya nilaimu ya, jangan kayak gini lagi. Dulu kamu nggak pernah dapat 40, 50. Kamu sudah melanggar ya omongan perintahnya papa dan mama. Kalau main game itu hari Sabtu dan Minggu, itu pun hanya 1 jam. Tapi kamu tiap hari main game. Walaupun mama dan papa sudah bilang, tapi kamu tetap main game. Iya mah, nanti Doni perbaiki nilai Doni, gitu kata Doni. Tapi tidak dilakukan. Doni tetap main game. Ya. Dan tibalah hari Minggu, adik-adik. Tibalah hari Minggu. Saatnya beribadah kan ya. Saatnya beribadah sekolah Minggu. Dan waktu mengikuti ibadah sekolah Minggu, Doni ini juga ngantuk adik-adik. Seperti saat sekolah, dia juga ngantuk. Ikut ibadah sekolah Minggu dia juga ngantuk sama. Karena tetap aja masih main game sampai larut malam. Ya, omongan perkataan papa mamanya tidak pernah didengar ya. Dia tidak taat. Dan waktu sekolah Minggu juga dia ngantuk juga. Terus saat memuji Tuhan malas-malesan karena ngantuk kan, malas-malesan dia. Padahal saat kita memuji Tuhan, kita tuh nyanyi loh buat Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan, diberikan kesehatan, diberkati ya, orang tua kita diberkati. Kita memuji Tuhan, kita nyanyi buat Tuhan, bukan nyanyi buat tante, bukan nyanyi buat teman-teman, tapi kita nyanyi buat Tuhan ya. Tapi Doni males-malesan, dia ndak nyanyi, apalagi tepuk tangan. Wong ngantuk ya. Dan saat firman Tuhan, dia pun masih ngantuk adik-adik dan tertidur malahan di situ. Ya. Terus temennya sebelahnya Doni membangunkan Doni saat firman Tuhan. Don, bangun, kamu kok tertidur sih? Ini loh, tante bercerita tentang firman Tuhan, tentang ketaatan gitu, kata temen di sebelahnya Doni, teman sekolah minggunya. Terus akhirnya Doni perlahan-lahan membuka matanya dan sayup-sayup terdengar pelan-pelan gitu, karena kan masih rada-rada belum sadar juga ya, masih ngantuk kan tadi tertidur. Akhirnya dia sayup-sayup mendengar tante sekolah minggu bercerita tentang ketaatan ya, yaitu bahwa orang yang tidak taat ya, orang yang tidak taat itu akan mendapat upahnya, yaitu maut ya. Apa itu maut? Maut itu adalah neraka ya. Karena upah dosa itu adalah maut ya. Yang tidak taat itu berarti kan dosa kan ya, dan upah dosa adalah maut, dan maut artinya itu ada di neraka. Dan setelah meninggal, orang itu akan masuk ke neraka ya. Dan neraka itu ada api-api banyak, neraka itu panas adik-adik ya. Tuh lihat nih, ada api-apinya ya. Enak nggak di situ? Wah, pasti nggak enak ya. Ngeri banget di dalam neraka. Yang tidak taat dan sudah meninggal itu tidak akan sama-sama dengan Tuhan adik-adik, tapi sama-sama dengan siapa? Iya benar, sama-sama dengan iblis ya. Di mana? Di neraka ya, benar, di neraka. Seperti ini, ada api-apinya ya. Ngeri ya, ngeri sekali ya. Tapi karena Tuhan mengasihi umat manusia ya,
Kan umat manusia ini telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena Tuhan mengasihi manusia, Tuhan rela turun ke dunia ya, lahir sebagai anak ya, sebagai anak manusia, menjadi anaknya Bapak Yusuf dan juga Ibu Maria ya. Tuhan Yesus lahir ke dunia, terus Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia, menebus dosa tante, menebus dosa orang tua adik-adik, menebus adik-adik, pokoknya menebus seluruh dosa umat manusia ya. Tuhan mati di kayu salib ya. Dan setelah itu Tuhan bangkit ya, Tuhan bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat ya, menyediakan tempat untuk kita semua yang taat dan mengasihi Tuhan tentunya ya. Dan kembali ya, Tante lanjutkan lagi ya ceritanya. Nah, setelah Doni mendengar tadi Tante bercerita tentang ketaatan dan orang yang tidak taat itu akan masuk ke mana, Doni akhirnya sadar adik-adik ya. Doni akhirnya sadar dan Doni apa ini Doni berdoa ya. Doni berdoa dan minta ampun sama Tuhan. Doni menyesal ya. Gini doanya Doni, Tuhan Yesus, ampuni saya ya, karena selama ini saya tidak taat sama mama papa. Selama ini saya tidak mendengarkan perkataan mereka. Dan ternyata main game itu membuat nilai saya jelek, membuat kelakuan saya jadi buruk, tidak baik. Tuhan Yesus, ampuni saya ya. Mulai saat ini saya tidak mau main game lagi. Saya mau menjadi anak yang baik lagi. Saya mau rajin belajar lagi, rajin berdoa, rajin baca Alkitab ya. Gitu doanya adik-adik. Terus setelah itu selesai kan, ibadah sekolah minggunya selesai dan Doni pulang ke rumah. Saat pulang ke rumah Doni langsung minta maaf sama mama papanya. Pak, maafin Doni ya, maafin sikap Doni selama ini. Doni janji Doni akan berubah. Terus akhirnya Doni menjadi anak yang baik lagi ya. Doni menjadi anak yang ramah lagi seperti dulu dan nilai Doni menjadi bagus lagi karena dia sudah rajin belajar lagi ya. Tante, saya pernah berbuat dosa, saya pernah tidak taat, saya pernah berbohong. Berarti nanti masuk neraka dong Tante. Masuk neraka apa enggak ya? Tidak adik-adik, asalkan kalian minta ampun sama Tuhan, kalian bertobat ya. Bertobat itu apa sih? Bertobat itu tidak melakukan hal yang sama, tidak mengulangi hal yang sama lagi ya. Misalnya kalau kemarinnya kalian tidak taat, kemarinnya kalian suka berbohong, kemarinnya kalian suka berkelahi. Nah itu setelah bertobat, minta ampun sama Tuhan dan bertobat, kalian tidak mengulangi lagi, tidak jadi suka berkelahi lagi, tidak menjadi anak yang taat, menjadi anak yang jujur, tidak berbohong lagi ya. Itu namanya bertobat ya, tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Nah, dan adik-adik, Tante mengimbau ya, kita semua sama-sama belajar untuk menjadi anak yang taat ya. Taat pada siapa? Pada orang tua ya. Kalau kita taat sama orang tua, berarti kita juga taat sama Tuhan. Karena orang tua adalah wakilnya Tuhan di dunia ini ya. Oke adik-adik ya. Dan siapa yang mau jadi anak yang taat? Tante mau juga ya. Dan karena Tuhan senang ya. Tuhan senang melihat kita taat sama Tuhan, melihat kita taat sama orang tua ya.
Dan kita buka Alkitabnya ya untuk sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu firman Tuhan ini ya. Kita mau buka di Kolosenya pasal 3 ayatnya ke-20 ya. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-20. Tanda bacakan ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan ya. Firman Tuhan mengatakan, hai anak-anak, taatilah kedua orang tuamu ya dalam segala hal, karena itulah yang indah di mata Tuhan ya. Tuhan senang ya melihat kita taat sama orang tua ya. Dan yuk sama-sama belajar untuk menjadi anak yang taat. Semangat ya. Sekarang lipat tangannya, mata dipejamkan, tundukkan kepala, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat firman-Mu pagi ini, mengingatkan kami untuk taat kepada orang tua. Tuhan, ampuni kami jika kami sering melanggar perintah orang tua, tidak taat sama orang tua, dan ampuni kami menjadi jarang baca Alkitab, jarang berdoa, tapi kami banyak meluangkan waktu untuk main game. Ampuni kami Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan juga kepada orang tua. Terima kasih ya Bapa, dan berkatilah kedua orang tua kami, juga guru-guru sekolah minggu kami, dengan kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Demikian juga teman-teman kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segenap hidup kami dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat berhari Minggu adik-adik ya. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Mari adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sampai jumpa kembali minggu depan adik-adik.